Selamat datang di SMP Negeri 2 Satu Atap Klambu. Materi masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini adalah kurikulum jenjang SMP MTS. Indonesia sedang dirundung musibah. Bahkan bencana telah mendunia dengan adanya penyebaran virus corona yang selanjutnya akrab disebut COVID-19. Semua sektor seakan lumpuh, tatanan kehidupan berubah, termasuk pendidikan. Namun, dari hal sistem belajar mengajar tetap diberlakukan sesuai aturan. Kalian yang berhasil lulus dari jenjang sekolah dasar, saat ini telah memasuki dunia baru di sekolah lanjutan SMP atau MTS. Suasananya jelas berubah. Dari pertemanan, guru, lingkungan tidak seperti yang dahulu. Termasuk kurikulum yang akan kalian terima dari para pengajar. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan sejak 2013. Secara bertahap semua satuan pendidikan di Indonesia wajib menerapkannya. Perubahan tersebut diantaranya untuk memenuhi kecakapan peserta didik di abad 21. Pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Jadi, dalam sebuah pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru saja, namun terjadi multi interaksi sebagai berikut. Multi interaksi tersebut adalah dari peserta didik, dari guru, dari pendekatan konstekstual, dari pembelajaran berbasis konten, menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran keterampilan abad 21 sudah tertuang pada standar kompetensi lulusan, yaitu memiliki keterampilan berpikir, bertindak kreatif, produktif, krisis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Karakter peserta didik untuk mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan berpikir 4C, diharapkan dengan keterampilan tersebut, peserta didik dapat memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami terkoneksi antara sistem. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, serta memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Kecakapan berpikir tingkat tinggi didukung dengan penguatan pendidikan dalam karakter, serta penerapan literasi dalam pendidikan dan masyarakat. Literasi sering diartikan sebagai melek keterbacaan yang menekankan awalnya berupa melek baca tulis dan hitung. Literasi adalah pemahaman terhadap teks dan konteksnya. Kemdikbud mengartikan literasi sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, atau berbicara.
Tujuan literasi adalah untuk menumbuhkan budaya baca dan tulis, meningkatkan kapasitas warga sekolah dalam berliterat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak, dan menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Pada gerakan literasi sekolah, dikenal 6 literasi dasar, yaitu kemampuan baca, tulis, berhitung, sains, teknologi informasi dan komunikasi, keuangan, budaya, dan kewarganegaraan. Literasi baca tulis berkaitan dengan kemampuan dalam mendengarkan, berbicara, memahami isi bacaan, dan menulis. Literasi berhitung, kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan perhitungan. Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam. Literasi teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang meliputi teknologi seperti perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software, dan etiket dalam memahami teknologi. Literasi keuangan adalah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, keterampilan konsumen, dan masyarakat luas, sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik. Literasi budaya adalah kemampuan untuk mengetahui budaya yang dimiliki bangsa, sedangkan literasi kewarganegaraan adalah kemampuan seseorang dalam memahami kebijakan dan keputusan dalam penyelenggara negara. Dari paparan tersebut, jawablah pertanyaan berikut.